Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bustami Narda. Pada kesempatan ini ada hal menarik yang terjadi hari ini di Senayan, di DPR RI, yang mungkin perlu kita bahas sedikit di sini, di mana dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan pada hari ini, seorang anggota DPR RI dari Komisi 9, Ibu Dr. Ipka Citaning, dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak mau divaksin. Bahkan beliau katakan siap membayar denda walaupun dengan menjual mobil. Samping itu beliau juga pada intinya mengatakan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Itu pada intinya. Dan beliau juga memberikan contoh, ada vaksin polio, ada vaksin kaki gajah yang memberikan dampak negatif kepada yang divaksin. Namun demikian, seiring dengan pernyataan keras dari Ibu Citaning, Sekjen PDIP, Bapak Kristianto, telah menjelaskan dengan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Ibu Citaning, bahwa pada intinya Ibu Citaning menginginkan jangan ada hal-hal negatif dalam pemberian vaksin kepada rakyat ini, tapi intinya diberikan dengan baik, jangan ada bisnis negara dengan rakyat di sini. Namun terlepas dari semua itu, kita mungkin perlu mengambil hikmah dari sini, di mana sudah saatnya saat ini pemerintah dan rakyat berjujur-jujur dalam hal apapun. Ini kelihatannya yang penting. Kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi hari ini di Komisi 9 DPR RI, dan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Citaning. Beliau kelihatannya menyampaikan dari hati yang paling dalam, sampai beliau mengatakan bahwa beliau telah berusia 63 tahun. Berarti ini memang dari hati kecil beliau bicara. Intinya kejujuran sangat-sangat penting bagi pemerintah terhadap rakyat. Sebaliknya juga begitu, bagi rakyat kepada pemerintah. Kalau sudah ada saling jujur antara pemerintah dengan rakyat, antara pemerintahan dengan rakyat, antara negara dengan rakyat, dan antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan negara, maka akan timbul nanti saling percaya. Saling percaya inilah yang membuat nanti akan terjadinya kesatupahaman terhadap apapun dilaksanakan. Akan muncul nanti keseiring sejalanan terhadap apapun yang akan digerakkan oleh negara. Itu pada intinya. Selagi kejujuran, atau kalau kejujuran tidak ada, atau kalau kejujuran tidak sempurna, jangan harap saling percaya akan timbul. Kalau tidak ada saling percaya, yang akan muncul adalah saling curiga. Pemimpin atau pemerintah atau negara akan selalu curiga kepada rakyat, sehingga sedikit saja rakyat memberikan kritikan, oh ini sudah ada apa ini. Sedikit saja rakyat
memberikan protes, oh ini ada apa ini. Sebaliknya aja gitu. Sedikit saja pemerintah memberikan gerakan, memberikan anjuran, memberikan semacam terobosan. Oh ini ada apa ini? Positif pun yang diberikan pemerintah nanti akan dikatakan atau diperkirakan negatif oleh rakyat. Wah. Begitu juga. Positif pun yang disampaikan oleh rakyat, kalau pemerintah sudah curiga kepada rakyat dulu, kalau pemerintah atau negara sudah mengandung kecurigaan yang besar pada rakyat, maka positif pun dari rakyat nanti akan diterima negatif oleh pemerintah. Masukan pun yang diberikan oleh rakyat, masukan yang baik pun diberikan oleh rakyat, nanti negara atau pemerintah atau pengendali pemerintah atau penguasa juga akan mengatakan, oh ini tidak benar nih, ini tujuannya begini nih, ingin begini nih, ingin begini nih. Itu yang akan terjadi kalau saling jujur tidak ada. Jadi saya melihat inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ciptaning adalah bagaimana agar kita di negeri ini sekarang ini memunculkan kejujuran dari hati yang kecil. Pemerintah kalau ingin membangun suatu daerah, kalau ingin memberikan suatu terobosan, jujur benar-benar karena pro rakyat, bukan karena ada hal lain. Contoh, kalau dilakukan suatu gebrakan agar jangan nanti muncul hal-hal yang tidak diinginkan tanggapan rakyat, maka ikhlaskan diri semata-mata karena kebutuhan rakyat, bukan karena kebutuhan politik, bukan karena ingin mencari suara untuk sekian tahun mendatang, bukan untuk mencari simpati rakyat untuk pilkada ke depan, untuk pilpres ke depan, untuk pemilu ke depan. Jangan begitu. Yakinlah sebagai orang beragama kita, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada suatu kebaikan yang tidak akan dibalas pula oleh Allah dengan kebaikan. Yakinlah. Jadi tidak perlulah ada udang di belik bakwan, berbuat ini, menginginkan ini, menanam budi, menanam ubi, jangan selalu meminta talas. Menanam budi, jangan selalu minta dibalas. Jangan. Jadi Ibu Ciptaning saya lihat telah membukakan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ciptaning ini dapat kita jadikan hal yang sangat positif bagi kita, hal yang sangat baik bagi kita, untuk kita bersama. Yang kita lihat Ibu Ciptaning itu dari partai PDIP, bukan jangan kita lihat Ibu Ciptaning itu dari fraksi ini. Kita lihat Ibu Ciptaning itu adalah tulus mengatakan itu. Kita yakini diri kita bahwa itu. Dan semoga Ibu Ciptaning juga tulus mengatakan itu. Jangan ada udang di balik batu. Sebab sekali lancung ke ujian, selama hidup orang tidak percaya. Kalau seorang pemimpin, walaupun dari pemimpin yang paling kecil, pemimpin rumah tangga, sekali saja anak kita melihat bahwa apa yang kita sampaikan tidak ikhlas, lain mulut, lain di mulut, lain di hati, anak tidak percaya lagi nanti. Benar pun kita tidak percaya. Begitu juga sampai pemimpin gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, menteri, dirjen, sekjen, direktur, kepala bagian, kepala desa, termasuk presiden. Sekali saja berbuat yang tidak dipercaya oleh rakyat, maka rakyat mungkin selamanya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Sekali rakyat berbuat yang sifatnya bohong, pemerintah juga akan tidak percaya. Mari kita sama saling jujur. Mari kita sama saling jujur. Mudah-mudahan kalau kita telah saling jujur, musibah akan cepat pergi, derita akan cepat pergi, ekonomi akan cepat pulih. Ini ekonomi kita, sekali lagi saya selalu fokus pada ekonomi. Kalau kita saling curiga, kalau kita saling tak jujur, kalau kita lain di mulut, lain di hati, nanti ekonomi kita akan sulit pulihnya. Ekonomi. Kalau ada orang memberi masukan tentang ekonomi, kita anggap, oh ini menjatuhkan saya. Begitu juga kalau ada terobosan dari pemerintah tentang ekonomi, oh ini tidak baik, ini tujuannya ini, salah ini. Gitu.
Mari kita saling jujur. Rakyat jujur kepada pemerintah. Sebaliknya yang paling penting sekali, pemerintah harus jujur kepada rakyat. Negara jujur kepada rakyat. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Taning ini membuka mata kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita saling jujur. Saling jujur. Kalau ada selama ini yang berpolitik-politik bohong, yang melakukan politik-politik tipu muslihat, mulai hari ini, mulai kita tahu apa yang disampaikan oleh Ibu Taning ini, kita hilangkan sifat itu. Semua rakyat akan resah karena itu. Semoga bangsa ini cepat bangkit dari keterpurukan, mulai dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan sosial, keterpurukan kesehatan, keterpurukan macam-macam. Tolong, mari kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.